Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-muhtada, amma ba'du. Saudaraku seiman dan seakidah dimanapun berada, mari kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Semoga kita semua mampu menggunakannya dengan maksimal di bulan suci yang penuh kemuliaan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke haribaan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang selalu terucap dari lisan kita mampu menjadi asbab hidayah Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah pandemi COVID-19 ini dari muka bumi yang kita cintai ini. Saudaraku, sahabat seiman dan seakidah, mari pada kesempatan ini kita merenungi salah satu butiran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Fawaidul Mukhtar li Saliki Thariqil Akhirah karangan Habib Ali bin Hasan Baharun. Di halaman 586 satu hadis disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash." Tidak sedikit orang yang berpuasa tapi tidak ada yang ia dapatkan dari puasanya illal ju' wal atash, kecuali rasa lapar dan haus. Pertanyaannya, kenapa demikian? Ada orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Ternyata pertanyaan ini dijawab oleh para pakar hadis dengan 3 penafsiran. Yang pertama, annahu la yatruku muhbitatis shaumi. Ia tidak meninggalkan perkara-perkara yang bisa membatalkan pahala puasanya. Jadi puasanya sah, tapi sayangnya pahalanya tidak ada, nihil. Seperti apa perkara itu? Kal ghibati wan namimati wal kazib. Seperti ia bergibah. Dia berpuasa tapi gibahnya jalan, gosipnya jalan, namimah mengadu domba, provokator, wal kazib berdusta. Ia berpuasa tapi sayangnya ia tidak mempuasakan lisannya. Makanya Imamuna Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab Ihya Ulumiddin di jilid 1 halaman 329 beliau mengatakan bahwa orang berpuasa itu dibagi 3 klasifikasinya, dibagi 3 kelas. Yang pertama, saumul umum, puasanya orang yang umum. Siapa mereka? Kaful batni wal farji an qada'ish syahwah. Mereka yang mempuasakan perutnya dari makan minum, wal faraj mempuasakan kemaluannya dari angkada isyahwa, menunaikan syahwatnya. Dia laksanakan ini, tapi ternyata gibahnya, namimanya, dustanya jalan, maka dia masuk ke golongan ini. Atau kemungkinan yang kedua menurut Imam Al-Ghazali, orang yang berpuasa itu kelas kedua ialah disebut saumul khusus, puasanya orang khusus. Siapa mereka? Kappus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rajuli wasairil jawari anil asam. Mereka bukan hanya mempuasakan perutnya dan kemaluannya, tapi ia juga mempuasakan matanya dari melihat hal yang tidak dibenarkan. Ia mempuasakan telinganya dari mendengar sesuatu yang tidak layak untuk didengar. Ia mempuasakan lisannya dari sesuatu yang tidak layak dikatakan. Ia mempuasakan tangannya dari sesuatu yang ia layak tidak perbuat. Ia mempuasakan kakinya dari sesuatu yang tidak layak dia langkahkan kakinya ke tempat-tempat yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keseluruhan semua anggota tubuhnya tidak melakukan kemaksiatan. Ini kelas yang kedua. Kelas yang ketiga adalah saumul khususil khusus, puasanya orang yang teristimewa. Kenapa dikatakan istimewa? Karena bukan hanya perutnya yang puasa, bukan hanya kemaluannya puasa, bukan hanya semua tubuhnya puasa, tapi ternyata mereka ini ishtagala kalbuhu wa fikruhu an zikrillahi. Mereka menyibukkan hatinya dan pikirannya untuk mengagungkan Allah. Jadi betul-betul orang-orang seperti ini dia sudah sterilisasikan dirinya dari segala hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasanya. Inilah tingkatan puasa yang paling tinggi. Jadi puasanya khususil khusus, puasanya orang yang teristimewa. Mudah-mudahan kita bisa berupaya ke kelas yang ketiga ini.
Saudaraku yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penyebab yang kedua, ada orang yang berpuasa tapi ia tidak mendapatkan pahala puasa kecuali hanya sekedar rasa lapar dan haus, yaitu annahu yasumu riya'an aw mu'jiban linnas. Ia ini berpuasa ria ya, mengharapkan pujian dari orang lain. Wa mu'jiban li nafsihi wa linnas. Ia juga ujub kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain. Jadi ini harus steril dari kita selama berpuasa, karena akan fatal akibatnya. Yang ketiga, annahu yuftiru ala haramin. Dia ternyata berbuka dengan sesuatu yang haram. Makanya saudaraku, dari sekian banyak takjil yang kita hadirkan di saat kita berpuasa, hati-hati, pastikan betul yang kita pakai berbuka adalah sesuatu yang steril, tidak haram. Kenapa? Karena ia bisa mencederai puasa kita. Makanya Rasulullah SAW sangat mengecam tentang bahayanya makanan minuman yang tidak berlabel halalan thayyibah. Salah satu hadis yang menyinggung masalah tersebut, Rasulullah bersabda, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Semua daging yang tumbuh dari diri seseorang yang bersumber dari makanan minuman yang tidak steril, tidak halal, maka fannaru aula bihi, maka neraka lebih layak untuk dirinya. Oleh karena itu, hati-hati saudaraku, mari kita hindari perkara-perkara seperti ini. Puasakan mata kita, puasakan telinga, puasakan seluruh tubuh kita. Bukan hanya berpuasa dari makan dan minum, tapi mata kita masih bermaksiat, telinga kita masih bermaksiat, lisan kita masih bermaksiat. Tapi mari ini kita hindari dan mari sibukkan hati kita, pikiran kita untuk selalu bermuwajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.